Hai guys, kembali lagi bersama gue Sastra yang kali ini gue kayaknya bakal bikin program baru yang namanya Illustrators Journal. Gue berharap banget bisa konsisten dalam membuat konten-konten yang isinya pastinya tentang ilustrasi dan karir sebagai ilustrator tuh kayak apa sih. Gue mulai dengan beberapa pertanyaan yang udah gue rangkum, yang kedepannya kayaknya bakal gue coba hal yang sama juga sih. Gue mulai aja pertanyaan yang mesti muncul di dalam benak lo sebelum lo mau mulai karir sebagai ilustrator, dan ini juga berlaku terhadap gue. Yang pertama adalah, how did you get started as an illustrator and what inspired you to pursue this career? Apa yang bikin lu tuh mulai pengen jadi ilustrator, dan terinspirasi dari apa sih sehingga lu pengen mengejar karir ini? Kalau gue, jujur pertama kali gambar itu memang dari sejak kecil. Bokap suka gambar, sehingga gue yang ngeliatin doi yang suka gambar, yang suka bikin ilustrasi, zamannya manual ya, di atas kertas dengan pulpen yang apa adanya. Gue sebagai anak kecil yang lihat itu sebagai sesuatu yang wow, sampai sekarang gue geluti karena gue percaya apa yang orang tua kalian berikan atau sediakan atau biasa melakukan apapun biasanya akan mempengaruhi anaknya. Dan waktu itu bokap gue termasuk yang sering menggambar, walaupun doi bukan ilustrator, tapi memang dia bisa aja gitu. Dan akhirnya itu mempengaruhi gue sebagai ilustrator seperti sekarang. Lalu apa yang menginspirasi lo untuk terus meniti karir di karir ini sebagai ilustrator? Kalau gue sih jujur karena gue suka One Piece, kemudian gue suka ilustrasi, gue suka dengan hal-hal yang berbau visual. Itu membuat gue menjadi diri gue sendiri gitu. Sesimpel itu. Cari alasan yang memang itu lu banget. Gue suka nonton One Piece, itu alasan yang kedua. Inspirasi gue Eiichiro Oda, menggambar setiap hari, berdedikasi full selama hidupnya untuk menggambar, lalu menginspirasi banyak orang, dan itu keren banget sih. Lo bayangin aja berapa juta warga di dunia ini yang sudah terinspirasi akibat ilustrasinya Eiichiro Oda. Gue nggak pengen jauh banget ke sana sih, tapi seenggaknya gue bisa punya satu poin di mana gue bisa terus untuk tetap berkarya di sebagai ilustrator. Kemudian pertanyaan kedua yang mesti lu jawab, can you describe your artistic style and the technique that define your work? Coba lu deskripsiin style gambar lo dan teknik lo yang itu mendefinisikan pekerjaan lo. Apakah lo punya style? Apakah lo memang suka banget sama anime dan manga sehingga mau nggak mau gaya ilustrasinya kebanyakan manga? Atau mungkin lu suka dengan komik-komik seperti Marvel, seperti DC yang pasarnya tuh komik Amerika gitu. Jadi benar-benar industri komikalnya dapet gitu. Kalau gua tumbuh dengan menggambar anime, menggambar manga. Seperti yang tadi gua sampaikan bahwa gua suka banget sama One Piece, gue suka banget dengan Tsubasa pada saat itu. Gue suka dengan anak-anak tahun 90-an sudah pasti hafal sekali dengan kartun-kartun yang muncul di setiap minggu pagi. Doraemon salah satunya. Itu membentuk illustration style gue, sehingga mau tidak mau secara tidak langsung itu mengadaptasi bagaimana cara gue menggambar. Kemudian setelah gue masuk industri, gue memilih untuk membelokkan jalur itu menjadi children's illustration, karena gue melihat industri itu
lumayan baik, lumayan bagus walaupun sangat kompetitif sekali. Dan style ilustrasi anak itu adalah salah satu yang sekaligus bisa menasehati diri kita sendiri, menasehati inner child kita. Style mana lagi yang bisa sambil memparentingkan diri kita sendiri. Jadi sambil gambar lu meresapi ceritanya, meresapi pesan moralnya, dan itu bagus banget buat gua sebagai pribadi yang bergelut dengan ilustrasi anak. Kemudian gue sebetulnya punya dua style. Style ini gue sembunyikan untuk jaga-jaga kalau misalnya gue emang lagi kosong banget proyekan ilustrasi anak. Tetap di industri yang sama, cuman ini lebih dewasa lagi. Gue suka banget graphic novel. Jadi ada banyak sekali graphic novel yang memang dipublikasikan dan mulai sekarang sudah banyak banget yang membutuhkan ilustrasi. Dan syukurnya AI tidak bisa memuaskan para penulis atau para pelaku dan pegiat graphic novel, sehingga ilustrator graphic novel itu cocok banget buat di industri ini. Yang ketiga itu adalah what tools and software do you prefer to use in your illustration work and why? Alatnya apa sih, software yang dipakai itu apa sih, kemudian kenapa alasannya. Buat gua sebetulnya aplikasi manapun tuh sah-sah aja buat dipakai. Lo bisa pakai manual, tradisional, nggak harus digital. Tapi menurut gua yang menggunakan digital itu sudah pasti efisien ya, apalagi yang bekerja berhubungan dengan orang luar negeri, klien-klien lo yang internasional itu gitu. Jadi lebih efisien banget, lebih menghemat waktu menggunakan pekerjaan yang berhubungan dengan digital gitu. Kalau gue menggunakan, awalnya gue pakai Sai Paint Tool karena memang khusus banget bikin anime gitu kan, bikin manga. Saat itu gue style tuh masih manga banget gitu, matanya masih besar, retinanya yang putih itu masih besar. Terus nggak lama gue mulai tertarik dengan splash art, mulai tertarik dengan semi realistic illustration maksudnya. Dan itu akhirnya gue menemukan Medibank Paint Pro. Dan alasan lainnya bahwa kayaknya nggak etis aja sih kalau misalnya gue sebagai ilustrator pengen cari cuan harus menggunakan aplikasi yang bajakan gitu. Misalnya gue kayak Sai Paint Tool kan bayar itu ya. Gue stop menggunakan Sai karena gue sadar ternyata bajakan itu salah, dan gue sudah mencoba bergerak ke ilustrasi style yang lain. Nah, mulai masuk ke semi realistic illustration, gue menggunakan Medibank Paint Pro. Medibank Paint Pro ini bagus banget, gratis, open source, ada komunitasnya sendiri di websitenya sendiri. Kelebihan kekurangannya mungkin bisa gue coba deskripsikan nanti di video selanjutnya aja. Dan karena gue menggunakan Huion berapa nih gue lupa, Huion Canvas 13 kalau nggak salah ya, karena gede banget dan ini display tablet itu fungsi utamanya adalah sebagai display, bukan yang mobile banget gitu. Jadi sekarang gue udah jarang banget, gue udah sekitar pakai 2 tahun dan ini masih awet, kecuali baterai, kabelnya, karena kabelnya ini sangat sensitif sekali. Jadi balik lagi ya, kan judulnya display tablet gitu, jadi kalau misalnya lo bawa kemana-mana, lo gulung, lo lipet, itu jadinya cepat rusak gitu. Jadi gue putuskan untuk memiliki mobile workshop juga, dan gue beralih ke iPad 9 ya, iPad 9 ini gue beli untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang, kan gue suka mobile, jadi gue ngajar juga
itu membuat gue untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa gue selesaikan di rumah untuk dibawa ke luar. Jadi nggak perlu repot bawa Huion yang segede gini. Ini berat, lumayan berat sih, apalagi tambah laptop ya, tambah laptop. Jadi menurut gue iPad 9 adalah hal yang cukup powerful untuk dijadikan mobile workspace. Mungkin akan gue bahas juga perbedaan antara desktop workplace dan mobile-nya. Jadi seorang ilustrator atau pekerja seni kayaknya harus punya dua jenis tempat kerja. Oke guys, cukup sampai situ aja. Nantikan video selanjutnya di Illustrator Journals. Karena ini baru banget, gue juga masih meraba-raba apa yang mesti gue sampaikan. Oke, thank you sudah nonton. See you next time. Bye-bye.